Bintang NPD yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dan kepada panitia. Kami dari hasil diskusi kelompok tadi sempat 2 kali gambar. Tadi dicari satunya tapi kami buang. Sekolah impian bagi kami itu sebenarnya kurang lebih aja sih sama yang lain saya kira. Cuma kami lebih rinci, itu ada 6 hal yang menjadi fokus kami. Yang pertama adalah modal manusia, SDM. Yang kedua adalah modal fisik, 3 finansial, 4 sosial, 5 politik, dan 6 lingkungan. Modal ada modal politik ya Pak? Ya, harus. Kalau tidak didukung dengan situasi politik yang baik, pendidikan nggak akan bisa maju. Oke, hidup nih untuk garis kiri. Oke, selanjutnya. Yang pertama adalah modal manusia. Yang kami inginkan itu, yang pertama adalah kepala sekolah yang benar-benar memiliki kapabilitas sebagai pemimpin di dalam sebuah sekolah, yang mampu untuk menjalankan organisasi dengan baik sehingga apapun yang diinginkan sekolah semuanya bisa tercover. Dari segi pendidikan, pengalaman dalam mengajar, kemampuan IT, dan seterusnya harus dimiliki oleh kepala sekolah. Yang kedua, guru juga memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup sesuai dengan istilah sekarang linear ya. Minimal S1, kalau bisa S2, S3, di SLB itu bagus. Jadi tidak cukup guru itu dengan pendidikan S1. Kalau bisa, apalagi sekarang kan pendidikan itu lebih gampang didapatkan, walaupun mungkin harus pintar-pintar membagi waktu gitu. Tapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menambah kompetensi kita sebagai guru, karena hanya guru-guru yang terupdate pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya yang bisa menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Yang ketiga adalah peserta didik. Di dalam manusia ini, peserta didik itu bisa nanti mendapatkan lulusan yang punya keterampilan yang bisa menjadikan dia bisa lebih mandiri, bisa berpenghasilan tanpa harus selalu menggantungkan diri pada orang dewasa, orang tuanya terutama ya. Jadi anak-anak kita harapannya nanti itu lulus dari sekolah impian itu bisa bekerja, bisa mandiri, bisa menghidupi diri dan keluarganya. Itu harapan terbesarnya. Yang manusia modal SDM yang keempat adalah orang tua peserta didik. Jadi pendidikan di sebuah sekolah itu bisa maju kalau didukung penuh oleh orang tua peserta didik. Kolaborasi. Bahasa besarnya, kata kuncinya adalah kolaborasi. Oke. Ya. Bermitra dan berkolaborasi. Bu Ratna sudah tahu. Yang kedua adalah modal fisik. Modal fisik, ruang kelas, terus kantor, ruangan kepala sekolah, guru, musola, ruang keterampilan, lab, dan seterusnya itu ya harus terpenuhi dengan baik. Oke, sekalipun bagi kami, dan itu sudah kami buktikan, bahwa di lorong-lorong pun saat ini bisa belajar, di halaman sekolah pun, di bawah pohon, dimanapun anak-anak kita sekarang bisa belajar ya. Jadi tanpa harus lengkap juga. Kalau menunggu lengkapnya baru mau berbuat, saya kira lambat sekali pendidikan maju. Jadi sekolah impian kita itu tidak mesti juga ya harus lengkap semuanya, sesuai dengan kemampuan masing-masing wilayah dan pemerintah. Kalau satu pendidikan yang bisa membangun gedung sih masalahnya. Jadi yang bisa membangun itu adalah pemerintah. Jadi ini tercukupi bahasanya tuh seperti itu. Yang ketiga adalah modal finansial. Selama ini memang sedang kita perjuangkan. Salah satunya adalah Bosda. Malam tadi mudah-mudahan sih terpenuhi ya. Kita hitung per kepala gitu, sama dengan SMA, SMK, itu kan harapan kedepannya. Kalau bisa ya pendidikan kalau mau maju itu memang harus dananya maksimal gitu. Jadi pemerintah jangan tanggung-tanggung gitu, jangan setengah hati. Kalau mau menjadikan Indonesia ini lebih baik ke depannya, maka SDM-nya juga harus
lebih baik, dan itu semuanya harus perlu finansial yang cukup. Jadi kita berharap mitra pembangunan nanti di dalamnya sini juga bisa berpartisipasi. Nah, tidak mesti harus mesti juga mengandalkan dari dana pemerintah. dari pemerintah. Buktinya kita juga bisa bangun kecil-kecil dari pihak ketiga yang mitra pembangunan. Modal sosial ini apa ya? Kita tidak cukup dengan warga sekolah yang ada dalam sekolah, tapi kita perlu di situ ada komunitas keagamaan, di situ ada perlu komunitas pemangku adat yang ada di sekitar. Kita juga perlu orang-orang yang memiliki jiwa seni, di situ ada olahraga dan lain sebagainya. Pokoknya semua bisa tercover di modal sosial. Nah ini tadi yang agak ini ya. Bermitra dengan siapapun. Iya. Berkolaborasi. Terus yang kelima, singkat saja, modal politik ya. Kami menganggap politik itu sangat menentukan maju tidaknya sebuah pendidikan di suatu daerah. Kalau pemerintah daerahnya acuh tak acuh, bahkan tidak paham dengan kemajuan pendidikan, maka pendidikan di situ juga akan tidak bisa berkembang dengan baik. Pemerintah daerah, apalagi anggota bagian legislatif itu kalau tidak menganggarkan kan kacau nih pendidikannya. Jadi modal politik ini, kestabilan politik dan lain sebagainya itu sangat menentukan. Jadi kita berharap pemerintah terus legislatif maupun eksekutif itu benar-benar ya satu kolaborasi yang baik untuk kemajuan pendidikan, sehingga kepala sekolah tidak perlu disuruh kampanye ya dan sebagainya. Jadi bebas gitu. Mereka yang ada dalam lingkungan sekolah itu, sekolah yang baik adalah benar-benar memikirkan peserta didik, dan yang ketiga adalah peserta didik. Kalaupun ada yang keempat kelima, tetap aja peserta didik. Terus modal lingkungan ini baik lingkungan alam, ya maksudnya sini lingkungan alam. Bagaimana bisa sekolah itu bisa anak kita, warga sekolah secara keseluruhan itu bisa berada di sekolah itu merasa kayak rumah keduanya, kalau nggak bisa rumah pertamanya. Kecuali bagi mereka yang rumahnya mungkin masih gubuk, sekolah itu sangat menyenangkan. Kenapa? Di sekolah itu ramahnya itu dari warga sekolahnya ramah, dari alam lingkungannya juga ramah, aman, nyaman, menyenangkan dan inklusif. Ini tidak ada lagi istilah pembulian di sekolah itu. Semua merasa satu keluarga. Nah kalau itu bisa tertanam, maka kata kunci terakhirnya itu adalah terciptanya well-being. Jadi benar-benar menjadi sekolah impian bagi semuanya, tidak hanya kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua peserta didik, tapi semua yang mengenal sekolah itu adalah benar-benar menjadi impian bagi semua orang. Terima kasih, mungkin seperti itu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah ada yang bertanya dulu aja ya, nanti waktunya habis. Atau ada yang unak-unak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kelompok terakhir.